Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 3 TIF. Pada pertemuan minggu ketiga kali ini kita akan membahas topik praktikum, yaitu view binding, attribute komponen, dan resource dan intents. Tujuan utama pada praktikum ini adalah mempelajari penggunaan view binding untuk mempermudah pemanggilan ID komponen. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memahami cara mengubah bentuk dan warna komponen melalui kode. Selanjutnya ditambahkan gambar serta font baru agar tampilan aplikasi lebih menarik dan juga memanfaatkan ID untuk memanggilkan nama, warna font. Terakhir, bagaimana cara melakukan perpindahan dari satu activity ke activity lainnya. Kita lanjut ke bab 1, yaitu implementasi modul dan latihan. Masalahnya adalah bagaimana mengakses komponen aplikasi Android Studio dengan lebih mudah menggunakan view binding. Misalkan tampilan seperti warna, bentuk, gambar, dan font agar aplikasi lebih menarik, serta memahami cara berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Yang adalah kunci dan keputusan desain. Langkah pada praktikum ini dimulai dengan mengaktifkan view binding agar pemanggilan komponen lebih sederhana. Selanjutnya dibuat tampilan login dengan menambahkan logo, teks, judul, dan deskripsi, serta input username dan password. Keputusan desain difokuskan pada pemilihan warna dan font yang disesuaikan dengan tema logo tiket bioskop online agar aplikasi terlihat konsisten dan menarik. Selain itu, ditambahkan tombol login yang diarahkan aktiviti baru sebagai halaman selamat datang. Hal ini untuk memberikan alur interaksi yang jelas bagi pengguna dari proses hingga masuk ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya adalah error yang ditemukan pada dan perbaikannya. Deteksi error itu beberapa error muncul saat menyalakan aplikasi, diantaranya binding tidak dikenali, unresolved reference pada activity login binding dan activity hal awal binding, serta activity tidak ditemukan pada Android Manifest XML. Analisis penyebabnya itu terjadi karena adanya perbedaan package antara file Kotlin dan aplikasi di bulk Gradle. Selain itu, nama file layout tidak sesuai dengan konvensi penamaan yang digunakan pada view binding, sehingga kelas binding tidak berhasil bentuk. Langkah perbaikan adalah dilakukannya dengan menyamakan package di semua file activity sesuai dengan aplikasi, memperbaiki nama layout agar sesuai aturan file binding, misalnya activity login XML untuk activity login binding, serta memperbarui deklarasi activity di Android Manifest XML, serta dilakukan clean project dan rebuild project sehingga binding dapat dikenali dan aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya 1.4 tentang kesulitannya. Tantangan utama dari praktikum ini adalah memahami penggunaan view binding karena pada awalnya terjadi error ketika kelas binding tidak terbentuk. Selain itu, terdapat kesulitan dan dalam menyamakan package antara file Kotlin dan namespace namespace aplikasi dan deklarasi Android Manifest XML. Proses penyusunan nama layout agar sesuai dengan nama aturan view binding juga menjadi kendala. Namun dengan melakukan analisis dan perbaikan secara bertahap, kesulitan tersebut dapat diatasi. Kita lanjut ke bab 2, yaitu pemahaman konsep inti. Konsep utama pada praktikum ini adalah memahami bagaimana sebuah activity dapat dihubungkan dengan activity lainnya sehingga alur aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, pada praktikum ini ditambahkan tombol kembali yang berfungsi untuk ke halaman sebelumnya dengan cara memanggil kelas hal awal. Hubungan dengan materi sebelumnya itu adalah jika pada materi sebelumnya fokus pada pembelajaran ada pembuatan operasi matematika sederhana. Nah, untuk activity pada materi sekarang ini lebih menekankan bagaimana cara menghubungkan dan berpindah activity ke activity dari satu activity ke activity lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Android Studio. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi tiket bioskop online. Yang di sini saya menggunakan font Cormoran Caramon yang bold ini. Di sini kita masukkan username-nya itu misalnya Rizky, dengan passwordnya itu 1234, dan nanti muncul tampilan ini, selamat datang, nikmati pengalaman pesan tiket bioskop lebih mudah, dan ada tombol kembalinya yang nanti akan kembali ke halaman login. Oke. Selanjutnya pada project berikut yang akan datang, saya menggunakan Figma, desain Figma tiket bioskop ini.
Kenapa saya memilih ini? Karena kelihatannya lebih sederhana dan juga lebih tampilan lebih menarik, dan kayaknya bakal mudah digunakan oleh siapapun. Di sini nanti kita bisa memesan tiket. Tuh, kita beli tiket. Yang ini jadwalnya kita atur dulu. Misalnya tanggal segini. Nah, di sini oke, beli tiket. Nanti kita suruh pilih kursinya di mana. Yang tanda putih itu berarti sudah terbooking, yang kuning berarti tinggal pilih. Contoh kita beli tiket ya. Tuh. Nanti ada voucher promo tersedia, kita bayar sekarang. Nah, di sini ada scan QR dan pembayaran berhasil. Oke. Cukup sekian video pertemuan 3 kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.